Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik dari Allah, kita semua dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah agar istiqamah di dalam mengerjakan semua perintah-perintah Allah yang lainnya, dan juga begitu pula diberikan oleh Allah maunah pertolongan untuk dapat meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Tidak lupa juga kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan 3 hal ini, maka Allah akan memberikan 3 hal yang lain kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa may yasta'fif ya'iffuhullah wa may yastaghni yughnihullah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri, muttafaqun alaih. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup atas pemberian Allah, maka Allah akan tanamkan kecukupan dalam hatinya. Dan barang siapa yang mampu bersabar, maka Allah akan menjadikan sabar itu sebuah nikmat terbesar bagi dirinya. Dan tidak ada pemberian Allah yang baik dan yang lebih luas kecuali daripada sabar. Hadis ini ada 3 hal yang dibicarakan untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Yang pertama sekali adalah wa may yasta'fif, barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari apa yang Allah haramkan terkait dengan wanita atau perempuan yang tidak halal bagi dirinya. Menjaga diri itu dari perempuan yang Allah haramkan termasuk menjaga pandangan. Tidak boleh melihat perempuan yang memang itu bukan istri kita, atau melihat gambar-gambar, video-video perempuan yang tidak pantas untuk kita lihat, yang tidak halal bagi kita, atau menyentuh perempuan-perempuan yang tidak halal bagi kita, termasuk juga apalagi sampai dia melakukan perbuatan yang sampai kepada zina, maka dia tidak mampu menjaga kemaluannya. Orang yang dimana mampu menjaga kehormatan dirinya, kalau ada dia melihat perempuan yang tidak halal bagi dirinya, terbuka auratnya, maka dia tundukkan pandangannya. Orang yang semacam ini, maka Allah jadikan dia itu terjaga, terpelihara kehormatannya. Begitu pula kalau dia digoda oleh perempuan yang perempuan itu tidak halal baginya, maka mampu dia melawan godaan itu, maka kemudian Allah juga akan menjaga kehormatannya, betul-betul dia itu terpelihara. Zaman modern ini kita dengan hal-hal yang bersifat itu perempuan yang haram atau laki-laki yang haram itu sudah terbuka saat ini. Kita katakan di HP, kita sedang buka ceramah tetapi ada iklan lain yang lewat, atau kita baca berita tetapi ada wanita-wanita lain yang di situ tidak berpakaian. Terkadang memancing nafsu kita untuk melihatnya. Nah, bila kita layani, maka kita termasuk orang yang tidak mampu menjaga diri kita. Namun kalau kita teruskan dalam artian kita tidak melayaninya, maka inilah disebut dengan menjaga kehormatan. Maka orang yang mampu menjaga kehormatannya, dimanapun dia berada, maka Allah akan jaga kehormatannya. Tidak hanya sampai di situ. Orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya juga maka Allah juga akan menjaga kehormatan keluarganya. Sekarang mungkin
Kalau kita berkeluarga, kalau punya istri, itu khawatir meninggalkan di rumah. Ini jangan-jangan nanti istri saya itu, maaf, dia selingkuh, suami saya nanti dia selingkuh. Bagaimana supaya istri kita atau suami kita itu dia menjaga dirinya? Apa syaratnya? Maka kita, baik laki-laki atau perempuan, juga menjaga dirinya, sehingga tidak terjerumus kepada apa yang Allah haramkan itu, baik dari segi pandangan, percakapan, perbuatan, sampai kepada apa yang Allah haramkan itu seperti zina. Maka keluarga kita juga akan mampu terjaga dari apa yang Allah haramkan tersebut. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini harapannya kata-kata al-iffah ini. Iffah itu artinya orang yang terjaga, terpelihara secara kehormatan. Ini banyak, maaf ya, kita sudah syariat Islam di Aceh ini, tapi orang berduaan di atas kendaraan yang kita lihat itu tidak mungkin suami istri seperti itu, karena pelukannya itu sudah berlebihan. Nah, kemudian juga itu di tempat-tempat sunyi, sepi, ada lampu gelap-gelapan, ada orang berduaan di sana itu. Kalau yang bersembunyi di balik-balik kamar-kamar hotel kita nggak tahu. Yang jelas belum mampu ya kita di Aceh ini untuk dapat menjaga kehormatan diri masing-masing, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Maka syaratnya supaya kita terjaga, kalau di Aceh ini kita menjaga diri, keluar dari Aceh juga Allah akan jaga kehormatan kita. Tapi kalau udah di Aceh ini kita nggak beres, kalau udah keluar dari Aceh, nah itu sudah ngeri sekali, godaan-godaan di sana, tentu kita lebih tidak menjaga diri lagi. Maka jadilah kita orang-orang yang bersifat iffah, yang mampu menjaga kehormatannya. Yang kedua adalah wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup atas pemberian Allah, maka Allah akan cukupkan hatinya itu untuk tidak berlebihan di dalam mendambakan nikmat yang tidak dimiliki oleh dia. Ini kita kadang kalau nikmat diberikan kepada orang lain, kita merasa kayaknya saya kurang. Terima gaji kurang, kok si fulan itu bukan hanya gaji dapat dia, ada remon, ada hadiah, ada dapat mobil, macam-macam dan seterusnya. Maka syarat supaya hati kita ini merasa puas atas pemberian Allah, kan kita nggak pernah rasa cukup-cukup. Dikasih gaji banyak nggak cukup juga, sedikit apalagi lebih nggak cukup. Bagaimana caranya supaya kita ini merasa cukup dengan pemberian Allah, walaupun itu secara matematika kita nggak cukup. Tapi karena memang kita merasa cukup, apa yang terjadi? Allah akan jadikan hati kita ini tenang, tentram, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita merasa bercukupan. Dan tentunya juga ini akan terhindar daripada sifat iri kepada orang lain atas pemberian Allah, atau dengki kepada orang lain terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita nggak merasa cukup-cukup, itu hidup kita merana, ya, hidup kita itu akan sengsara. Tapi kalau kita merasa cukup, itu bahagia kali rasanya. Ada orang tinggal di istana besar, rumahnya mewah, rezeki mereka melimpah, tapi hatinya itu terus merasa nggak cukup. Dia udah beli mobil mewah, dilihat orang lain lebih mewah lagi, nggak pernah cukup juga. Ada orang mungkin tinggal di gubuk yang hampir reok, yang hampir roboh, tapi ketika dapat nikmat Allah, alhamdulillah, cukup semuanya, maka mereka lebih bahagia ketimbang orang yang tinggal di sebuah rumah mewah tadi. Satu nikmat Allah yang besar untuk kita jaga adalah di mana kita merasa cukup terhadap pemberian Allah, maka Allah akan cukupkan hati kita untuk menerima pemberian tersebut dengan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Yang ketiga, ini paling luar biasa juga, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang mampu menjaga diri untuk dia itu bersabar, maka Allah akan jadikan satu nikmat kepada dia, itu nikmat memiliki sifat sabar. Sabar ini terkadang hadirin rahimakumullah sebuah usaha yang harus kita latih. Diberi oleh Allah kita ekonomi yang sempit, diberi oleh Allah kita sakit, diberi oleh Allah kita musibah. Apakah musibah pada harta, musibah pada keluarga, dan lain-lain sebagainya.
Maka kalau orang-orang itu menghadapi musibah, maka dia mengatakan, saya kembalikan ini kepada Allah dan saya bersabar atas pemberian Allah ini. Nah, orang yang senantiasa bersabar seperti ini, kapanpun dan dimanapun dia itu menghadapi apapun, dia akan bersabar. Nah, tapi kalau seandainya dia nggak bersabar dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar apalagi. Misalnya ada orang jalan dengan motornya, lalu dia mengalami ban bocor di jalan seperti itu. Tiba-tiba bocor ban. Gimana sikap kita menghadapi ban bocor itu? Apakah kita dengan kemarahan sepak ban di sepaknya ban itu, udah dia bannya bocor di sepaknya lagi, marah dia, atau dia mencaci, atau dia memaki, atau menyalahkan Allah. Ada orang ketika bannya itu bocor, apa dia bilang? Alhamdulillah bocor lagi ban hari ini, katanya. Ya, kemarin juga udah bocor, ini bocor lagi, katanya. Nah, orang yang semacam ini ada kenikmatan. Pulang ke rumah itu nggak ada makanan di rumah, hadir rahimakumullah ya. Lalu dia bersabar atas itu. Alhamdulillah hari ini nggak ada beras lagi. Sabar dia menghadapi itu. Tapi tetap juga harus berusaha. Bukan berarti sabar terus setiap hari. Dalam artian kalau ketika tanya istri, mana uang beras bang? Sabar. Ya, ini tentunya ada tempat-tempatnya. Tetapi sabar ini betul-betul sebuah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Dan kata Rasul di ujungnya apa? Tidak ada pemberian yang paling baik dan yang paling luas kepada seorang hamba itu kecuali sabar. Nah, bila Allah memberikan satu sifat sabar kepada kita, itulah pemberian yang paling luar biasa, yang patut untuk kita syukuri. Dihina orang, dibully orang, dicaci orang, disudutkan orang, sabar. Ya, ekonomi kita sempit, kita dalam keadaan nggak ada uang, kita sakit, keluarga sakit, ya sabar. Maka orang-orang semacam ini ketika dia bersabar, maka sabar itulah sebaik-baik pemberian Allah kepada dirinya, dan senantiasa dia mendapatkan nikmat sabar itu. Bila dia marah dan bila dia emosi, maka kapanpun dia menghadapi sebuah persoalan, maka dia akan menghadapi persoalan itu dengan penuh kemarahan dan juga emosi. Maka Allah akan haramkan sifat sabar itu kepada dia. Inilah 3 perkara, 3 hal, hadir rahimakumullah, kalau kita lakukan, maka Allah akan balas dengan 3 hal yang lain. Orang yang menjaga dirinya, maka Allah akan jaga dirinya. Orang yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Orang yang bersabar, maka Allah akan memberikan nikmat sabar itu kepada dirinya sepanjang kehidupannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.